Islam datang untuk membebaskan dan bukan untuk membelenggu. Jadi, Islam sebenarnya datang untuk membebaskan dari belenggu yang membebani manusia. Orang bersyahadat tentunya harus tahu arah dan tujuannya mengapa dia mau bersyahadat. Oleh karena itu, seseorang harus memahami makna dan esensi kalimat syahadat yang diucapkannya. Dalam mengajarkan syahadat, Syekh Siti Jenar membaginya dalam 2 tahap. Pertama, syahadat diajarkan ketika dia masih awam dalam Islam. Dan kedua, ketika dia telah menempuh jalan makrifat dalam hidupnya. Syahadat pada tataran makrifat disebut sasahidan. Pada awal seseorang bersyahadat, dia harus mempunyai kebulatan tekad untuk meninggalkan segala macam penghambaan yang selain Allah. Inilah wujud pertama dari ucapan La ilaha illallah. Ki Ageng Sela, leluhur Raja-Raja Mataram, merupakan salah seorang pemegang ajaran Syekh Siti Jenar dan merumuskan La ilaha illallah dalam serat Pepali, Pupuh dan Danggula bait keempat. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jangan menuhankan emas dan perak. Jangan menuhankan busana. Jangan menuhankan kepandaian. Jangan menuhankan ngelmu. Jangan menyombongkan kesaktian. Jangan menuhankan mantra. Jangan mengunggulkan laku. Jauhilah semua itu, siapapun orangnya, orang besar atau biasa. Dan itulah yang harus kau perhatikan. Dengan apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Sela, kita mengetahui bahwa dalam bersyahadat tauhid tidak ada alasan untuk menghambakan diri pada apapun. Harta benda hanyalah sarana dan tidak patut untuk dipertuhan. Bagaimana dengan busana alias pakaian? Oh, tentu saja pakaian merupakan hal yang diperlukan dalam hidup ini. Bukankah dalam kehidupan masyarakat yang beradab ini, badan tidak layak dibiarkan telanjang? Tetapi janganlah nilai kemanusiaan kita merosot gara-gara kita memberhalakan busana dan rumah dalam kehidupan ini. Dalam bait tersebut juga dinyatakan bahwa kepandaian, ngelmu, kesaktian, japa mantra, dan laku pun tidak boleh dipertuhan. Telah dijelaskan juga bahwa ilmu batin atau ngelmu merupakan ilmu yang bermanfaat dalam memahami hakikat hidup ini. Walaupun demikian, kita tidak boleh menuhankan ngelmu, termasuk kepandaian. Itu semua hanyalah anugerah Tuhan. Kesaktian dan japa mantra juga tidak boleh dipamerkan atau demi kesombongan. Semuanya itu bukanlah Tuhan. Semua itu bukanlah tujuan hidup. Semua itu hanyalah anugerah Tuhan dan tidak patut untuk diberhalakan. Kita jangan sampai tertular oleh penyakit syirik menyekutukan Tuhan yang menghinggapi para elit atau tokoh masyarakat. Begitu pula, kita hendaknya harus dapat menjaga diri agar tidak tertular oleh penyakit syirik tersebut yang menghinggapi wong cilik atau orang kecil. Kita harus hidup dekat dengan kejujuran atau kebenaran hidup. Syahadat Rasul atau kesaksian bahwa Muhammad sebagai utusannya juga harus diwujudkan dalam perilaku yang benar. Mengaku Muhammad sebagai Rasulnya berarti menerima kebenaran yang dibawa oleh Muhammad. Itu artinya mewujudkan 4 sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Keempat sifat Rasul itu adalah syidik, fatonah, amanah, dan tabligh.
Syidik merupakan sifat pertama yang harus dimiliki orang yang menerima kebenaran Rasul. Itulah sifat jujur, berbudi benar sesuai dengan waktu dan tempatnya. Orang Inggris menerjemahkan kata syidik sebagai honest. Orang Jawa menerjemahkan dengan kata bener atau bener. Jadi orang yang syidik itu berperilaku dan bertindak benar pada tempatnya. Dengan demikian, syahadat Rasul bukanlah semata-mata mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah. Pengakuan itu harus ditindaklanjuti, yaitu dengan meneladaninya, bertekad untuk hidup jujur dan benar sesuai dengan waktu dan tempatnya. Fatonah adalah cerdas, cermat, dan seksama. Orang yang meneladani Rasul adalah orang yang berbuat dan bertindak cerdas. Apa yang dilakukannya tidak menimbulkan kezoliman dan penderitaan, kecuali mereka yang iri dengan perilaku itu. Orang yang fatonah akan malu bertindak yang tidak pantas. Ia akan malu untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Untuk hal-hal tercela saja, dia malu melakukannya. Apalagi tindakan atau perilaku yang masuk kategori keji dan mungkar. Dengan menyandang sifat fatonah, kita akan senantiasa berpikir untuk berbuat dan melakukan hal-hal yang memberi manfaat bagi kehidupan. Syidik dan fatonah tentunya harus diiringi dengan amanah. Maknanya adalah dapat dipercaya. Orang yang amanah adalah orang yang mampu memikul apa-apa yang dipercayakan kepadanya. Jika harta benda dititipkan kepada orang yang amanah, maka harta benda itu tidak susut atau berkurang, bahkan mungkin saja semakin bertambah. Jika orang amanah, maka akan tercipta keadaan yang aman. Lawan dari amanah adalah khianat. Tidak lebih dari seabad sepeninggal Syekh Siti Jenar, negeri ini dijajah bangsa Eropa karena banyak tokoh masyarakat yang khianat. Sifat terakhir Rasul yang harus diteladani adalah tablik. Orang yang tablik tidak akan menyembunyikan apa-apa yang bukan haknya. Ia wajib menyampaikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Jika dia berkuasa, dia tidak akan melakukan kezoliman terhadap yang dikuasainya. Dia yang bersifat tablik akan mengantarkan amanat sampai tujuan. Jika yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk mencapai negara yang adil dan makmur, sejahtera, maka para penerima amanah itu berusaha keras untuk mewujudkan kehidupan yang dituju itu. Dengan demikian, konsekuensi logis bagi orang yang sudah menerima dan menyatakan syahadat Rasul adalah meneladani kebajikan yang Kanjeng Nabi Muhammad contohkan dalam kehidupan ini. Dan keteladanan itu harus dihidup-hidupkan terus di tengah masyarakat. Keteladanan yang hanya ada di dalam konsep atau hafalan itu tidak bermakna dalam kehidupan. Keteladanan itu tentunya harus diwujudkan oleh para ulama sehingga bisa diikuti masyarakat umum. Para ulama harus menjadi teladan atau panutan. Oleh karena itu, untuk hal-hal yang sudah tidak pantas lagi dilakukan pada zaman sekarang ini, seperti memiliki budak dan menikahi lebih dari seorang perempuan, tidak dilakukan oleh para ulama. Ini tidak melanggar Al-Quran dan juga tidak meninggalkan sunnah Nabi. Ini perihal menghayati sifat Rasul dalam kehidupan ini. Menurut Syekh Al-Mutamakin, syahadat pun ada fardunya atau ada kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengucapkannya. Fardunya syahadat itu ada 4, yaitu yang pertama niat yang diucapkan dengan lisan. Artinya, syahadat harus diucapkan secara jelas dan terbuka. Yang kedua, tekad di dalam hati dalam bersyahadat. Jadi orang yang mengucapkan kalimat syahadat bukan karena kepura-puraan atau melakukan demi membebaskan diri dari tekanan atau ancaman pihak lain.
Yang ketiga, syahadat itu harus diaktualisasikan dalam perbuatan. Dan yang keempat, ikhlas dalam mengucapkannya, yaitu hatinya bersih dalam bersyahadat itu. Dalam Pupuh dan Danggula bait kedua, Falsafah Centini disebutkan bahwa fardunya syahadat itu ada 4, yaitu tasdik, tazim, hormat, dan hilawah. Dalam kitab Ars al-Muwahhidin, keempat hal itu dimasukkan dalam syarat bagi pengucapan syahadat. Tasdik berarti meneguhkan hati kepada zat Allah dan sekaligus mengetahui bahwa segala sesuatu itu ciptaannya, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Dia untuk memberikan keteladanan akhlak yang mulia. Takzim dilakukan dengan mengagungkan asma Allah. Hormat adalah menghormati kesucian Tuhan dalam kehidupan ini. Sedangkan hilawah adalah menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji.